Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas nih satu hal yang ditakutkan oleh para nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Hal ini banyak ditakutkan dan dirasakan oleh para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal. Namun sebenarnya hal ini itu tidak perlu ditakutkan berlebihan ya, karena memang seperti yang kalian ketahui, hal yang paling dirugikan atau mungkin hal terberat ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah masuk ke slik OJK. Dan tidak semuanya juga aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke slik OJK ya. Masih banyak beberapa aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini itu tidak masuk ke slik OJK. Nah, hal yang banyak ditakutkan oleh para nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah kunjungan debt collector lapangan. Ya, sudah dipastikan, kunjungan debt collector lapangan itu menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Walaupun sebenarnya resiko terberatnya adalah masuk ke slik OJK, namun kebanyakan nih dari nasabah-nasabah justru menyepelekan tentang resiko masuk ke slik OJK. Mereka tidak peduli masuk ke slik OJK, namun hal yang paling mereka takutkan adalah kunjungan debt collector lapangan. Walaupun sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Namun nih, kalau bisa dijelaskan nih, sebenarnya para nasabah tersebut itu bukan takut dengan debt collector lapangannya itu ya, namun mereka itu mempunyai rasa malu terhadap keluarga maupun tetangga ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah mereka menanyakan atau mungkin menagih tentang tagihan mereka yang sudah tertunggak. Nah, itulah alasan yang menjadi para nasabah gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal tersebut itu takut dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Jadi mereka tuh bukan takut dengan yang namanya debt collector lapangan ya, namun mereka tuh takut dengan rasa malu ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Mereka tuh malu terhadap tetangga maupun juga keluarga ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Lalu solusinya bagaimana nih agar kalian itu tidak takut lagi dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan? Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian berterus terang kepada keluarga kalian atau mungkin kepada orang tua kalian ya, sebelum ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, bahwasanya kalian itu mengalami yang namanya keterlambatan di aplikasi pinjaman online dan kalian itu mungkin mengalami yang namanya masalah dalam keuangan kalian hingga kalian itu tidak bisa membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Saya yakin ya, dari pihak keluarga kalian juga pasti akan memahaminya atau memakluminya ketika kalian bercerita sejujur-jujurnya kepada mereka. Jadi nih, ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, tentunya dari pihak keluarga kalian juga tidak akan kaget dan tidak akan heran ya, karena mereka tuh sudah tahu apa yang kalian alami dan apa yang kalian hadapi ya dalam keuangan kalian hingga kalian itu mempunyai tagihan yang tertunggak di aplikasi pinjaman online. Nah, yang kedua adalah buang rasa malu kalian terhadap tetangga ya. Jadi kalian bisa bersikap bodoh amat, mau tetangga mau ngomong apa kek, mau tetangga menilai apa kek tentang kalian, kalian buang rasa malu kalian ya. Karena sebenarnya itu tuh yang menjadi penyebab kalian itu takut dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Jadi kalian buang jauh-jauh rasa malu kalian terhadap tetangga kalian ya, karena hal tersebut bisa menyebabkan mungkin kalian jadi overthinking, kalian berpikiran berlebihan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, tentunya dan lain-lain juga ya. Jadi kalau kalian bisa membuang rasa malu tersebut, tentunya kalian juga tidak akan takut lagi dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Nah, jika kalian bisa melakukan dua hal tersebut, tentunya kalian tidak akan takut lagi dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Karena saya yakin, sebenarnya kalian itu tidak takut dengan yang namanya debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Kalian itu hanya mempunyai pertama rasa malu dan kalian juga rasa takut akan keluarga kalian jikalau nanti mungkin ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Itu saja ya. Jadi jikalau kalian bisa membuang rasa malu kalian terhadap tetangga dan kalian bisa berbicara jujur kepada keluarga kalian, tentunya kalian tidak akan takut lagi ketika mungkin akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.